Shalom, Sobat Suruh Kristian yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kali ini di dalam edisi Suruh Kristiani dengan judul tema Tertindas namun tetap dalam integritas. Terambil di dalam Daniel 6 ayat 1-29. Ketika berada di dalam kesulitan, tekanan, ataupun masalah, biasanya orang mudah sekali melupakan Tuhan. Karena mata jasmaninya hanya tertuju kepada besarnya masalah yang sedang dihadapi. Daniel adalah salah satu tokoh besar Alkitab yang pernah melewati masa-masa sulit di dalam hidupnya. Kala itu para pejabat tinggi pemerintahan Raja Darius berusaha mencari alasan untuk menuduh dan menyalahkan Daniel dengan meminta raja mengeluarkan surat ketetapan yang berisi melarang semua orang menyembah Tuhan, dewa, atau manusia lain, kecuali kepada raja, dan bagi yang melanggar akan dilemparkan ke gua singa. Ini adalah tantangan iman yang dihadapi oleh Daniel. Daniel adalah tawanan perang yang ditangkap Nebukadnezar yang bersama orang-orang Yahudi dari golongan atas lainnya. Mereka diangkut ke Babel untuk dididik dan dipekerjakan di pemerintahan. Daniel bekerja di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar, Belshazzar, dan Darius. Nama Daniel dalam bahasa Ibrani berarti Tuhanlah Hakimku. Mendengar surat perintah raja, Daniel tidak takut maupun gentar, sedikitpun melainkan tetap menjaga integritas rohaninya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukan. Ini satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh Daniel, karena dia mengasihi Tuhan. Apa yang diyakini dan dikatakan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Daniel konsisten melakukannya terus-menerus dengan setia. Ia percaya tidak ada yang layak disembah dan ditinggikan selain Tuhan yang hidup, yang duduk di atas tahtanya yang kudus di dalam kerajaan surga. Sesuai arti namanya, Daniel berkeyakinan bahwa Tuhanlah hakim yang adil, pasti sanggup menegakkan keadilan di tengah ketidakadilan. Begitu melihat Daniel sedang berdoa kepada Tuhan, segeralah orang-orang melaporkan kepada raja, sehingga raja pun terpaksa melaksanakan ketetapannya dengan melemparkan Daniel ke gua singa. Selama Daniel berada di gua singa, pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman. Raja tidak menyuruh datang penghibur dan ia tidak tidur karena membayangkan hal-hal buruk menimpa Daniel. Apa yang dikhawatirkan raja tidak terjadi. Waktu Daniel ditarik ke atas, ternyata tidak terdapat luka apa-apa padanya. Karena Tuhan benar-benar telah menjadi hakim yang membela perkara Daniel. Pembelaan Tuhan benar-benar nyata bagi orang yang berintegritas. Tuhan melepaskan, menolong, dan mengadakan tanda serta mujizat atas Daniel, sehingga Daniel terlepas dari cengkraman singa-singa. Pelajaran penting yang dapat kita ambil dari tokoh Daniel adalah yang pertama, menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan penuh kebijaksanaan. Sekalipun kondisi sulit, namun tetap punya prinsip hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Fokusnya bukan pada hal yang sedang dihadapi, namun kepada Tuhan yang sanggup melepaskan dan memerdekakan serta memberikan kemenangan kepada kita. Dan yang kedua, hidup mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Terbukti bahwa Daniel setia beribadah, berdoa 3 kali di dalam satu hari. Sekalipun manusia merekarkakan yang jahat, namun tetap percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik di dalam hidup kita. Iman Daniel tidak tergeser sedikit pun, namun tetap berpegang teguh pada janji penyertaan Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Terbukti bahwa pada waktu Daniel ada di gua singa, dia aman dalam penyertaan Tuhan.
Meskipun diperhadapkan dengan situasi sulit, seolah-olah tidak ada jalan keluar, yang ada hanya jalan buntu. Namun tidak menjadikan takut dan khawatir, sebab ada malaikat Tuhan yang siap sedia membantu dalam masa-masa sukar. Dan yang ketiga, hidup penuh dengan kasih dari Tuhan dan mudah mengampuni. Sekalipun sudah diperlakukan tidak adil dan tidak dendam, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, namun membalas dengan kebaikan. Dan memiliki kasih serta mengampuni. Mari terus berjuang memiliki iman dan integritas seperti Daniel. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang sungguh teramat baik. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang tidak pernah lepas dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai hari ini itu semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur biar terus kuatkan dan teguhkan kami, tolong kami untuk kami mampu memiliki hidup iman yang teguh dan penuh dengan integritas di dalam Tuhan seperti Daniel, sehingga kami bijaksana di dalam menggunakan setiap kesempatan yang ada, dan kami memiliki kasih pengampunan daripada Tuhan, dan sehingga kami boleh menjadi garam dan terang. Kami boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang, sehingga melalui kami percaya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian Suruh Kristiani kali ini. Kiranya terus semangat, kiranya terus hidup kita ada di dalam penyertaan Tuhan, memiliki dedikasi yang tinggi dan penuh dengan integritas. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.